Jadi namanya niat nggak harus bahasa Arab. Oh, nggak harus Nah, bahasa. jadi mau pakai bahasa Indonesia, Iya, iya. bahasa Sunda, Bahasa bahasa Inggris. Papua, bahasa Inggris kan gitu ya. Ah, Nah, itu boleh, Bang. oh, boleh ya. Boleh. Nah, Jangan jadi sampai sahur tapi sholat Isya juga enggak. Kan gitu. Iya. Nah, kalau yang nggak sempet sahur itu juga kan gini. Ya. Nah, jadi membuka kesempatan buat yang belum niat puasa. Oh, bisa. Di Nah, situ ya. bisa di waktu Di waktu sahur. sahur. Nah, Di waktu jadi imsak. kalau lagi puasa ya kita upayakanlah jangan berpikir yang Enggak. iya Iya. ya berpikir yang ya jelek-jelek gitu Bang ya. Mau udah naik Jelek, motor apa pegangan Sampai pet. pegangan. No, lengket Iya banget. lengket apa takut jatuh kayaknya di Sampai takut belakang jatuh. kali Bang ya. Iya. Kalau miring-miring apa takut ketinggalan gitu ya Bang ya. Kayaknya megang. Nah, itu juga ya. Makanya kalau orang zaman dulu biasanya tuh kalau mau bulan puasa, lah pacar diputus-putusin Bang. Wah, Apa supaya nggak ganti baju lebaran kali Bang ya. nggak beliin hadiah. Iya. Iya. Ntar habis lebaran nyambung lagi atau nyari lagi Bang. Nyari lagi. Nah, Benar. itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih Pak Ustadz. Malam ini edisi spesial Pak Ustadz. Jadi Alhamdulillah. spesial Ramadan, di dalamnya ada edisi spesial juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gen Z bertanya, Ustadz menjawab. Wah, alhamdulillah. Iya. Ya, Bang ya, sesuai zamannya Bang Iya, ya. iya mana benar Pak Ustadz. Yang pertama nih Pak Ustadz nih. Hmm. Ustadz, kalau puasa tapi masih scroll TikTok 5 jam sehari, puasanya aman gak nih Pak Ustadz? Kata gue Iya. gitu. Ini kebetulan juga ada TikToker kita nih Pak Ustadz. Ya. Iya. Oh, ya dari Pakistan kalau Pakistan, masalah negaranya ya. Iya, Ya, Pak Usup kan gitu Pak ya. Usup, iya, Pak iya. Usup Sandiago kalau nggak Iya, salah ya. ah. Nah, jadi begini Bang. Nah. Sebenarnya kita apalagi ini kan pembahasannya sudah mengarah kepada Gen Z kalau bahasa Iya. sekarang Bang ya. Ah. Kalau Abang kan Gen A kayaknya ya. Kalau Gen Z berarti kan A B C D terakhir Z Terakhir biasanya Z, Bang iya, ya. Artinya iya. kelompok Ah. muda lah kan gitu ya. Pantesan Abang juga walaupun dari Gen A Iya. jadi Gen Z juga nih Bang. Ajet. Z. Gen Ajet. Oh iya, jadi Abang balik muda lagi nih, kayaknya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Bang, amalan-amalan tentang puasa Ya. sebenarnya itu kan sudah diajarkan di dalam syariat ya. Nah, seperti membaca Al-Qur'an yang tadarus lah bahasa itunya ya. Nah, juga seperti bersedekah dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok yang terus menggunakan smartphone-nya umpamanya Bang ya. Nah, untuk melihat sesuatu informasi ataupun melihat hiburan. Nah, seperti TikTok dan sebagainya tentunya kita tidak sebutkan satu persatu. Sebenarnya kadang Bang bukan hanya anak-anak muda kayaknya yang smartphone begitu ya. Dari ibu-ibu, bapak-bapak udah nggak kenal usia Bang ya. Nah, karena sudah memang sudah zamannya kali Bang ya. Karena hampir semua orang anak usia sekolah, usia kerja, usia tua gitu ya. Itu semuanya megang smartphone sekarang Bang ya. Nah, smartphone itu menjadi suatu kebutuhan, alat komunikasi, alat hiburan, lengkap dah Bang ya sekarang itu ya. Juga ada di situ. Iya. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa, kita menonton sesuatu hiburan tadi melalui media-media apapun. Nah, kalau secara puasanya sih nggak batal Bang. Aman pastinya. Ya? Karena itu kan smartphone nggak dimakan Bang ya. Atau dan enggak inilah. Nah, yang kita khawatirkan itu kan melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, Bang. Nah, namanya ya di smartphone kan apa juga ada, Bang ya. Juga ada, nah, aneh-aneh lagi. Yang aneh-aneh kan gitu ya. Nah, selagi itu yang masih positif, ya tidak apa-apa sebenarnya, Bang. Nah, kalau yang udah mengarah kepada tontonan-tontonan yang negatif, nah itu Bang, kita khawatir merusak pahala puasanya. Dengerin tuh Gen Z ya. Nah, jangan sampai karena kata hadis, kam min soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu Bang. Nah, berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya sekedar menahan haus dan lapar. Atau menahan lapar dan hausnya saja kan gitu ya. Pahalanya hilang. Nah, memang kewajibannya mah terpenuhi Bang. Gitu. Kewajibannya dia tidak wajib
membayar fidyah atau mengkodok. Nah, tapi pahalanya jadi khawatir hilang, Bang. Khawatir Itu hilang. yang kita sayangkan kan gitu, Bang ya. Kalau teman-teman gadget jangan scroll mulu ya. Hati-hati tuh ya kan, kalau tontonannya berbahaya mendingan di skip aja, di scroll lagi langsung. Nah, itu, Bang. Iya. Mendingan nonton kita ya, Nah, Bang. benar Ustaz. Gitu, Iya. Kalau apa-apa tanya ya Pak Ustaz ya di kolom komentar. Betul. Coba ada yang nanya nggak? Belum ada. Oh, belum ada. Boleh. Lanjut nih Pak Ustadz. Iya. Nah, masalah niat nih Pak Ustadz. Itu niat harus bahasa Arab atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa Pak Ustadz? Ya, baik sekali. Nah, jadi memang kan gini, yang namanya niat itu kan di dalam keterangannya watala pudu sunatun, Bang ya. Artinya mengucapkan niat di dalam memakai lidah atau memakai bibir atau kita ucapkan itu sunnah. Nah, sebenarnya niat itu dalam hati, Bang. Nah, jadi namanya niat nggak harus bahasa Arab. Nah, jadi mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Papua, bahasa Inggris kan gitu ya. Nah, itu boleh, Bang. Oh, boleh. Boleh. Nah, jadi memang niat itu memang harus diucapkan dalam hati, Bang. Nah, itu harus pakai. Kita kalau bahasa Arab, Bang, gua nggak ngerti ini ya. Bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa, Bang. Nah, atau orang Sunda, nah pakai bahasa Sunda, ya silakan, gitu. Jadi abdi niat, umpamanya kan gitu ya, puasa esok hari, gitu ya. Nah, karena Allah Ta'ala. Nah, atau orang Jawa, orang Padang, orang apa, silahkan memakai bahasanya masing-masing, Bang. Sesuai yang dia ngerti. Aman. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Tuh aman, pokoknya Genjet. Sip. Lanjut, Pak Ustadz nih. Kalau sahur minimalis, Pak Ustadz, cuma minum air, terus tidur lagi. Atau sholat subuh dulu gitu, terus tidur lagi. Nggak makan. Gimana tuh, Pak Ustadz? Nah, jadi gini, Bang. Nah, ini pertanyaan bagus nih, Bang. Apa sih yang dinamakan sahur sebenarnya? Nah, ini sahur sudah menjadi budaya. Sahur itu makan. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Itu juga nggak salah sebenarnya, Bang. Nah, kalau kita sahur ya kita makan, kita minum, kita ngopi segala macam kan gitu ya. Itu tidak salah. Sebenarnya yang diinginkan awal di dalam sahur itu kita bangun sepertiga malam, kita beribadah, Bang. Nah, ibadah sholat malam. Walaupun kita sudah sholat tarawih tuh malamnya kan, Bang ya. Betul. Dari Isya terus sholat tarawih. Nah, yang diinginkan di dalam sahur itu makanya bisahuri barokatun. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, berhubung besok juga kita puasa. Nah, apakah salah kalau kita makan? Ya tidak. Nah, jadi kita niat memakan itu, makan sahur namanya sahur itu sebenarnya bangunin orang bangun malam. Nah, jadi supaya ibadah intinya, Bang. Intinya ibadah. Nah, jadi berhubung kalau sudah menjadi budaya sahur itu makan minum, nah itu pun kita niatkan dengan makan dan minum ini supaya puasa saya lebih kuat. Nah, itu jadi ibadah juga, Bang. Jadi ibadah juga. Tapi makna sebenarnya sahur itu bukan makan minum sebenarnya, Bang. Tapi beribadah ya. Beribadah di malam hari, ya sholat kan gitu ya. Nah, jangan sampai sahur tapi sholat isya juga enggak. Kan gitu. Nah, kalau yang enggak sempat sahur itu juga kan gini. Nah, jadi membuka kesempatan buat yang belum niat puasa. Oh, bisa. Nah, di situ ya. Bisa di waktu sahur. Di waktu imsak boleh. Kan gitu ya. Nah, kan puasa Ramadan ini harus niat, Bang. Harus. Salah satu rukunnya ya. Nah, jadi harus niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah mah nih umpamanya nih ya. Umpamanya Ucup nih. Nah, dia tidur dari subuh, Bang. Apa 5:30 dia baru bangun 5:30 mau maghrib. Nah, waduh, 5:30 gue baru bangun. Setengah jam lagi maghrib. Langsung niat puasa sunnah nggak apa-apa. Oh, bisa ya? Bisa, Bang. Nah, padahal setengah jam lagi udah buka. Bang, ya. Kan enak itu, Bang ya, begitu ya. Nah, itu puasa sunnah. Bisa di kapan aja tuh ya, Bang? Bisa kapan aja puasa sunnah, Bang. Nah, di rumah nggak ada makanan. Waduh, nggak ada makanan. Udah dohor nih, belum makan, belum ngopi, belum ngapa-ngapain. Nah, niat aja puasa sunnah. Gitu, nggak apa-apa. Nah, itulah perbedaannya antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Oh gitu. Siap. Sip, langsung nih Pak Ustadz. Nah, kalau kan biasanya kita WhatsApp apa segala macam. Nah, berkata-kata kasar tuh di WhatsApp Pak Ustadz. Tapi kita tidak mengucapkan, hanya di dalam chat tersebut gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Mengurangi nilai pahala juga nggak?
yang namanya berkata itu sekarang kan bukan hanya di dalam lisan Bang ya. Oh, gitu. Nah, jadi alat-alat komunikasi seperti smartphone atau media-media lain, laptop, komputer dan sebagainya kan gitu Bang ya. Itu kan menjadi media sebenarnya ya. Nah, apabila kita berkata-kata yang tidak baik, nah itu pun sama Bang. Sama ya. Itu sama juga kita yang mengucapkan. Oh, gitu. Nah, atau yang kita lakukan sebenarnya. Nah, makanya itu mengurangi Bang. Nggak boleh gadget, nggak boleh. Jangan toksik di chat. Iya, nah jadi umpamanya kita melalui WhatsApp umpamanya gitu ya, atau melalui Twitter atau Facebook atau TikTok dan sebagainya, hanya segera ketikan ini mah. Nah, sama Bang. Sebab itu sama juga kita yang mengucapkan. Jadi cara-cara berucap zaman sekarang bukan hanya langsung dari mulut, tapi bisa dari tangan. Itu merupakan pengganti mulut kita, Bang. Itu juga kita berucap sebenarnya. Makanya kalau itu yang kita ucapkan baik melalui media-media tadi, ya itu menjadi ladang amal buat kita, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya podcast kita semacam ini, Bang. Nah, ini kan kita melalui media, Bang ya. Betul. Nah, itu menjadi amal. Jadi ladang amal buat kita semuanya Bang ya. Nah, buat kita, buat kru-kru kita Bang ya. Nah, ini menjadi sebuah media kita menyampaikan ya kebaikan gitu Bang ya. Siap, seperti itu. Ya, tuh teman-teman ya, di kolom komentar jangan ngetik yang enggak. Boleh bertanya, boleh. Ntar kita langsung bahas di sini ya. Nah, berarti kalau nggak boleh ngetik yang enggak, ngetik yang iya. Iya. Aduh, ada aja Bos. Lanjut Ustaz. Iya. Kadang kalau Genjet tuh suka overthinking Pak Ustaz. Kalau lagi puasa. Boleh nggak tuh Pak Ustaz? Mikir yang enggak. Gimana tuh Pak Ustaz? Iya. Nah, jadi gini. Kalau puasa berpikir yang enggak berarti ini yang negatif berarti pikirannya Bang ya? Pikirannya negatif. Nah, banyak lagi puasa sih mikiran yang jelek-jelek mulu kan gitu ya. Nah, jadi itulah kelebihannya Bang, kalau hanya sekedar pikiran, ide dan sebagainya, selagi belum dilaksanakan, itu sebenarnya tidak menjadi dosa. Nggak dicatat juga ya? Nggak dicatat. Karena itu kan hanya baru gagasan ya, ide dan sebagainya. Nah, jadi hanya baru pemikiran. Nah, jadi yang menjadi dosa itu kan apabila sudah dilaksanakan. Nah, cara pelaksanaannya itu bisa jadi melalui fisik atau bisa melalui verbal. Nah, verbal ini kan seperti tadi bisa langsung melalui mulut atau melalui media WhatsApp segala macam. Nah, itu kalau itu berarti sudah dilakukan, Bang. Nah, kalau memang itu yang kepikirannya negatif, itu bisa jadi ladang dosa ya, gitu ya. Nah, tapi kalau itu yang jadi baik, bisa jadi ladang kebaikan, ladang pahala tentunya. Seperti itu, Bang. Siap. Nah, jadi kalau lagi puasa ya kita upayakanlah jangan berpikir yang enggak. Iya. Ya berpikir yang jelek-jelek kan gitu Bang ya. Emang udah jelek kan Bang ya. Gitu. Ini Genjet aneh-aneh nih pertanyaannya Pak Ustaz. Kalau taraweh online di Masjid Nabawi, kan ada tuh kadang ya kan taraweh di Mekah. Iya. Online, kita sambil nonton online terus kita taraweh. Terus sama enggak tuh Ustaz? Nah, iya. Nah, jadi gini, Bang. Syarat sahnya berjamaah itu kan berarti jamaah kan gitu ya. Nah, berjamaah. Syaratnya mengikuti jamaah itu satu majelis, satu tempat. Nah, apabila kita mengikuti sholat tarawih, bukan hanya sholat tarawih sebenarnya Bang, sholat apapun kan gitu ya. Nah, itu dengan media TV dengan apapun kan gitu ya. Apabila tidak dalam satu tempat, itu tidak sah berjamaahnya, Bang. Nah, umpamanya kita sholat Jumat atau sholat fardu gitu ya. Nah, kita ngikutin masjid yang Istiqlal. Kan ada siarannya langsung tuh ya biasanya ya. Nah, kita ngikutin dulu gerakan-gerakannya niat saya jadi makmum. Itu tidak boleh, Bang. Nah, jadi syarat sahnya berjamaah itu harus dalam satu majelis dan tidak terputus. Nah, terputus ini artinya gini, Bang. Umpamanya nih ini masjid. Nah, terus seluruh pelataran masjid, terus ada jalan, ada rumah. Nah, kita berjamaah di belakang rumah ini. Nah, saking udah ininya, itu tidak sah, Bang. Gitu aja karena sudah terhalang. Gitu. Jadi tidak boleh ada pemutus seluruh rangkaian makmum tadi. Nah, gitu. Jadi harus dalam satu
tempat, Bang. Tempat. Nah, itu syarat sahnya berjamaah. Iya. Nah, berbeda dengan pengajian, Bang. Beda. Kalau pengajian, kita niat umpamanya di media nih, di Facebook ke, di Twitter ke, di YouTube ke, di TV ke. Nah, umpamanya di situ ada pengajian. Nah, kita mengikuti tausiah yang diajarkan melalui media tadi. Nah, kita niat gua mau taklim, niat menuntut ilmu. Itu boleh, Bang. Itu boleh. Nonton kita gitu ya, Ustaz. Iya, nonton kita umpamanya. Itu menjadi itu, Bang, mendapatkan pahala seperti menuntut ilmu. Nah, di antara pahala menuntut ilmu kan orang yang berangkat menuntut ilmu sebelum dia berangkat melangkahkan kakinya nih, Bang. Baru niat. Atau kalau pakai motor mah belum ngidupin motor gitu, Bang ya. Motor belum jalan nih. Tapi dosa-dosanya udah diampuni. Wah, luar biasa tuh. Gitu, Bang ya. Nah, apalagi nih berarti motor Abang nih, wah, dosa Abang udah nggak ada kali, Bang. Amin. Iya. Oh, teman-teman, kalau sholat tarawih online nggak boleh, tapi kalau nonton kita online boleh. Boleh, Bang. Dapet tuh pahalanya. Malah harus sering-sering ya, Bang. Iya. Ikutin terus kita, Bang. Iya. Jempolnya juga dimainin, di-share. Nah, di-share, di-like kan gitu, Bang ya. Iya. Satu lagi nih, Pak Ustadz. Kalau misalkan ada target minimalis, Pak Ustadz. Gini, kalau target Ramadan cuma yang penting nggak bolong. Puasa yang penting nggak bolong gitu, Pak Ustadz. Itu boleh nggak, Pak Ustadz? Apa terlalu rendah banget itu, Pak Ustadz? Gimana tuh kira-kira? Jadi kan tingkatan orang yang berpuasa itu memang bertingkat-tingkat, Bang ya. Puasanya orang awam. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, puasa orang awam tuh hanya sekedar menahan lapar dan haus, menggugurkan kewajiban. Nah, memang kewajibannya hilang karena sudah dijalankan. Nah, tapi pahalanya itu yang kita khawatirkan. Khawatir pahalanya nggak ada. Nah, itu berarti mungkin itu target minimalis. Nah, umpamanya puasa sama getol gitu ya, Bang ya. On time ya nggak makan, nggak minum, tapi pacaran terus umpamanya. Kayak ini nih. Kalau naik motor, apa pegangan, lengket apa takut jatuh kayaknya di belakang kali, Bang ya. Kalau miring-miring, apa takut ketinggalan gitu ya, Bang ya. Kayaknya megang, nah itu juga, Bang. Karena itu kan itu ya nanti timbul segala macam perasaan kan begitu, Bang ya. Nah itu bisa membatalkan pahalanya, Bang. Jadi puasa itu kan bisa membatalkan puasanya, bisa membatalkan pahalanya. Nah, yang kita khawatirkan membatalkan pahalanya. Makanya kalau orang zaman dulu biasanya tuh kalau mau bulan puasa, lah pacar diputus-putusin, Bang. Wah, apa supaya nggak ganti baju lebaran kali ya, Bang ya. Nggak beliin hadiah. Iya. Ntar habis lebaran nyambung lagi atau nyari lagi, Bang. Nyari lagi. Nah, benar. itu kayaknya netizen kita juga yang ini sama nih, Bang. Iya, setiap mau Ramadan putus-putusin. Habis lebaran ntar nyari lagi. Kayaknya kayak orang mau ketempuan. Iya. Orang jadi beban irit budget. Budget minimalis, Bang. Iya, gitu ya. Supaya budget cukup, ya seperti itu memang upayanya, Bang. Apa aja jadi alasannya, Bang. Benar. Iya. Segala katanya lu inilah itulah kan gitu ya. Padahal pengen putusin. Iya. Gitu. Atau ntar habis lebaran mah dikejar-kejar lagi tuh, Bang. Yang tadi itu. Gitu. Iya. Coba ada yang nanya nggak? Ada komentar. Apa tuh? Rahmat saya lama nggak ketemu. Wah, siapa tuh namanya, Ustaz? Namanya Wan Jasuri. Orang 08 kayaknya, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Supaya Bang Jasuri sehat selalu, Bang ya. Siap. Iya, sukses selalu. Nah, sehat semuanya, banyak rezekinya, kan gitu, Bang ya. Iya. Dari Wawan Carter 08. Oh, dari 08. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, sehat selalu, Bang. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz apa sih namanya? Pak Ustadz Wawan. Iya. Iya. Terima kasih. Saksikan terus kita besok, Pak Ustadz ya. Terakhir, Pak Ustadz, pesan untuk netizen kita supaya nggak macam-macam overthinking, insecure di bulan puasa ini, Pak Ustadz. Nah, jadi gini, bagaimana kepada terutama Gen Z, Bang, ya. Gen Z ini kan boleh dibilang merupakan generasi yang masih labil, Bang ya. Nah, labil artinya karena memang tunjangan di Gen Z ini masih mencari bentuk sebenarnya, Bang ya. Gen Z. Seseorang itu kan biasanya kalau masih mencari bentuk, masih mencari rupa, itu masih labil. Nah, kelabilan ini bisa jadi faktor eksternal atau faktor internal. Nah, biasanya kalau Gen Z itu lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, lingkungan, teman, kan gitu, Bang ya. Nah,
atau dunia pekerjaannya dan sebagainya. Nah, oleh karenanya itu bisa berpengaruh kepada nilai-nilai puasanya. Nah, jadi kita bareng-bareng belajar nih kepada Gen Z. Nah, supaya puasa ini kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Ternyata yang kita jalani dalam puasa ini ada artinya nilai-nilai puasa kita pelan-pelan kita perbaiki gitu Bang ya. Jangan sama tahun kemarin lah gitu ya. Ada peningkatan. Nah, jadi supaya sebenarnya referensi untuk itu kan banyak Bang ya. Nah, yang tadinya umpamanya nih, waduh, tarawih dalam 1 bulan hanya 5 kali umpamanya. Nah, itu supaya naik menjadi 7 kali, 10 kali. Itu kan ada peningkatan Bang ya. Betul. Nah, yang tadinya membaca Al-Quran umpamanya dalam 1 bulan puasa yang lalu hanya 1 juz. Nah, tahun ini atau bulan puasa ini meningkat jadi 2 juz. Dan gitu Bang. Nah, itu semuanya. Jadi nanti ketenangan dalam dirinya itu juga akan menambah Bang ya. Ketenangan, kestabilan kan gitu ya. Nah, itu dari hikmah puasa. Seperti itu Bang. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom komentar atau DM kita di Instagram sama TikTok boleh, di Podkartar 07 Tegarotan ya. Terus jangan lupa di like, subscribe juga, share boleh ya Pak Ustadz ya. Iya benar. Iya. Itu dan jadi amal Bang ya. Jadi amal. Iya. Betul Pak Ustadz. Oke, balik lagi besok sama saya dan Bapak Ustadz Rohmat di channel yang sama, di playlist yang sama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bang.